Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Ramete, NIM 29100310049. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang penelitian psikologi sastra. Asal-usul psikologi sastra. Disadari atau tidak, dunia penelitian psikologi sastra berawal dari teori Freud. Meskipun tidak harus dinyatakan dia sebagai pencetus teori, namun perkembangan berikutnya memang agak tersendut. Teori psikoanalisis Freud yang banyak mengilhami para perhatian psikologi sastra. Dia membedakan kepribadian menjadi 3 macam, yaitu ide, ego, dan superego. Ketiga ranah psikologi ini tampaknya menjadi dasar pijakan penelitian psikologi. Bahasa dalam sastra adalah simbol psikologis. Bahasa sastra adalah bingkisan makna psikis yang dalam. Maka penelitian memahami bahasa estetis menggunakan psikoanalisis. Teori Freud dimanfaatkan untuk mengungkapkan berbagai gejala psikologis di balik gejala bahasa. Oleh karena itulah, keberhasilan penelitian tergantung dari kemampuan dalam mengungkapkan kekhasan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Benar, yang sangat dominan adalah tokoh-tokoh, tetapi perlu disadari bahwa keseluruhan unsur disajikan melalui bahasa. Bagaimana tokoh-tokoh, gaya bahasa, latar, dan unsur-unsur yang muncul secara berulang-ulang jelas menunjukkan ketaksadaran bahasa dan memiliki arti secara khas. Bagi Freud, asas psikologi adalah alam bawah sadar yang disadari secara samar-samar oleh individu yang bersangkutan. Pengertian psikologi sastra. Walgito menjelaskan bahwa ditinjau dari segi bahasa, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Karena itu, psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari dan menyelidiki aktivitas dan tingkah laku manusia. Aktivitas dan tingkah laku tersebut merupakan manifestasi kehidupan jiwanya. Jadi, jiwa manusia terdiri dari 2 alam, yaitu alam sadar dan alam tak sadar. Kedua alam tak hanya saling menyesuaikan. Alam sadar menyesuaikan terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar penyesuaiannya terhadap dunia alam. Jadi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa yang mencakup segala aktivitas dan tingkah laku manusia. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karsa dalam karyanya. Pembaca dalam menanggapi karya tidak lepas dari kejiwaan masing-masing. Psikologi sastra juga mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar pengarang akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks. Hubungan antara psikologi dan sastra. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dan sastra. Yang pertama, memahami unsur-unsur kejiwaan sang pengarang sebagai penulis. Yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang ada pada karya sastra. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan sang pembaca. Berdasarkan penelitian ini,
cara yang digunakan untuk menghubungkan psikologi dengan sastra adalah memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional pada karya sastra. Psikologi dan sastra memiliki hubungan, yakni sama-sama berguna untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Hanya perbedaannya, gejala-gejala kejiwaan yang ada dalam karya sastra adalah gejala-gejala kejiwaan dari manusia-manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia real. Namun keduanya dapat saling melengkapi dan saling mengisi untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia. Teori dasar psikologi sastra. Psikologi sastra memandang bahwa sastra merupakan hasil kreativitas pengarang menggunakan media bahasa yang diabadikan untuk kepentingan estetis. Sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan seorang pengarang, yang berarti di dalamnya ternuansakan suasana kejiwaan sang pengarang, baik suasana pikir maupun suasana emosi. Pengalaman kejiwaan sang pengarang yang semula terendap dalam jiwa telah beralih ke dalam karya sastra yang diciptakannya. Karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi. Sastra dan psikologi terlalu dekat hubungannya. Meskipun sastrawan jarang berpikir secara psikologis, namun karyanya tetap bisa bernuansa kejiwaan. Sastra maupun psikologi kebetulan memiliki tempat berangkat yang sama, yakni kejiwaan manusia. Pengarang dan psikologi adalah sama-sama manusia biasa. Mereka mampu menangkap keadaan jiwa manusia secara mendalam. Hanya perbedaannya, sang pengarang mengemukakannya dalam bentuk karya sastra, sedangkan psikologi sesuai dengan keahliannya. Ia mengemukakannya dalam bentuk formulasi teori-teori psikologi. Oke, terima kasih.